kita perhatikan karena ini kan pandemi, kita harus mendisiplinkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan. Kedepannya pembelajarannya bisa kembali normal ya, sehingga anak-anak bisa menikmati lagi kehidupan yang normal ya, mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Saya siap kembali belajar di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Satu tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Nur Intan Sari. Dalam rentang waktu tersebut, siswi kelas 6 Sekolah Dasar Bonto Manai Unggulan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini harus belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Belajar di rumah lebih dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Intan mengaku sulit memahami pelajaran dengan sistem ini karena tidak ada penjelasan langsung dari sang guru. Setiap hari, ia hanya mengerjakan soal yang diberikan melalui telepon pintar. Biasa kurang mengerti dengan pembelajarannya karena tidak dijelaskan langsung dengan guru. Ketika belajar, Intan selalu didampingi sang ibu, Sari Bulang. Ia berperan sebagai guru Intan di rumah. Sari mengaku sering menemui kendala dalam menjelaskan materi pelajaran yang diberikan oleh guru Intan. Sangat kesulitan karena kami sebagai orang tua, karena pendidikan kami rendah, kayak kalau kita ada yang tamatan SD, SMP, SMA, kami tidak mengerti dengan pembelajarannya, tidak mengerti apa ini apalagi pembelajaran matematika. Kami kurang mengerti dengan pembelajarannya, jadi kami susah untuk mengajarnya. Kondisi serupa juga dialami oleh Fatmawati Yusuf. Anaknya, Aisyah Amirah Al-Koniyah atau Ica, juga sudah setahun belajar di rumah karena pandemi. Ica adalah siswa kelas 4, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fitian, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerja saya monitoring untuk aktivitasnya karena ada grupnya ya, grup WhatsApp-nya, gurunya itu intens memberikan informasi. Saya langsung komunikasi ke anak saya lewat chat juga, kadang juga saya telepon, gimana Ica sudah masuk gitu pelajarannya, udah dikirimkan fotonya, oh iya oke. Terus kalau mengenai tugas-tugasnya kan kadang anak ini ada yang dia kurang paham, kurang tahu, ya saya tanya di mana, yang mana, belum dikerjakan. Kadang juga seperti itu, belum dikerja. Nah, wali kelasnya ingatkan lagi. Jika sistem belajar jarak jauh ini terus dilakukan dalam jangka waktu panjang, Sari khawatir anaknya akan ketinggalan pelajaran dan kemampuan akademisnya menurun. Kami sebagai orang tua sudah pengen anak kami bersekolah bertatap muka dengan gurunya, karena kalau bertatap muka dengan gurunya dia bisa menerima pembelajaran dengan baik, sedangkan kalau di rumah dia kurang menerima pembelajarannya, tidak mengerti lah dengan pembahasannya. Tidak hanya Sari Bulang, sang buah hati juga sudah tidak sabar untuk kembali belajar di sekolah. Ia rindu kembali ke sekolah. Ya sering bertanya, kapan kapan kita sekolah? Kami sudah ingin bertemu dengan guru, kepala sekolah, dengan anak, dengan teman-temannya. Sari Bulang paham betul, pandemi COVID-19 belum usai. Belajar tatap muka di sekolah pun rentan penularan virus. Tapi di sisi lain, ia ingin buah hati mendapatkan pelajaran yang layak. Jika sekolah kembali dibuka, Sari akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada anaknya. Dan kami juga sangat siap untuk sekolah melengkapi anak kami seperti anestesernya, maskernya, dengan bekalnya ke sekolah. Kami sudah siap, sebagai orang tua kami sudah siap.
kita sudah berbenah terkait dengan persiapan-persiapan untuk protokol kesehatan, ditambah lagi dengan persiapan-persiapan ketika tiba-tiba sudah ada instruksi untuk masuk. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menyaksikan penyebaran virus COVID-19 sejak beberapa minggu terakhir. Sudah 1 tahun lebih Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Akibatnya, sejumlah kegiatan masyarakat dibatasi dan bahkan dihentikan. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, lambat laun langkah tersebut membuahkan hasil. Perlahan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia menurun. Ini kemudian ditambah vaksinasi COVID-19 yang sudah 2 kali dilakukan. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah akhirnya berencana membuka kembali sekolah pada Juli 2021. Kegiatan belajar mengajar pun akan dilakukan dengan tatap muka. Apabila semuanya telah selesai, kita harapkan nanti akan ada uji coba tatap muka terbatas, kemudian di bulan Juli juga akan dilakukan lagi untuk masuk ke sekolah, tetapi dengan juga program tatap muka terbatas. Dari situlah nanti kita evaluasi apakah bisa dilakukan tatap muka penuh mungkin pada bulan-bulan setelah itu. Rencana tersebut menjadi angin segar bagi pendidikan di Indonesia. Pemerintah daerah pun berbenah diri, salah satunya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan setempat menyatakan ada 419 sekolah dasar negeri dan swasta yang akan memulai pembelajaran tatap muka pada Juli 2021. Insya Allah siap, sebab mereka sudah prepare. Kita semenjak kejadian tahun 2020, di awal tahun ajaran, khususnya di 2020-2021 itu, kita sudah berbenah terkait dengan persiapan-persiapan untuk protokol kesehatan, ditambah lagi dengan persiapan-persiapan ketika tiba-tiba sudah ada instruksi untuk masuk sekolah dan pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Persiapan yang dimaksud ULFA diantaranya penyemprotan disinfektan secara rutin, penyediaan tempat cuci tangan, masker dan cairan pencuci tangan, hingga membatasi jumlah peserta didik yang masuk ke dalam kelas. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fityan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah menyiapkan itu semua. Kepala Sekolah SDIT Al-Fityan, Siti Sahroh, mengatakan semua itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona di sekolah. Mempersiapkan kondisi sekolah yang memungkinkan untuk anak-anak bisa belajar tatap muka dengan melengkapi prokes-prokes yang seharusnya ada dan bagaimana memberikan pelayanan kepada siswa dan memberikan pemahaman kepada guru-guru sehingga proses pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Sekolah negeri pun tak ingin ketinggalan. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri Bonto Kamase, Kabupaten Goa. Mereka menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang lengkap jelang pembelajaran tatap muka. Kita akan mempersiapkan masker untuk seluruh siswa, kemudian hand sanitizer, ada bilik disinfektan, kemudian sebelum anak-anak masuk ke kelasnya itu disemprot dulu. Sebelum masuk disemprot, kemudian pulang disemprot juga. Kemudian ada pesil untuk setiap guru dan siswa.
Semua perlengkapan protokol kesehatan tersebut dibeli menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tiap sekolah diperbolehkan menyerap dana BOS hingga 30% untuk kelengkapan protokol kesehatan. Kemudian untuk di 2021, tahun ini alhamdulillah karena Juknisbos juga sudah keluar, kita merujuk pada Juknisbos nomor 6 tahun 2021 terkait dengan penggunaan anggaran dana BOS untuk tahun 2021. Di situ memang ditekankan untuk pembelanjaan alat-alat protokol kesehatan. Jadi memang kita sudah sisa membenahi dan mempertegas saja. Kalaupun pada saatnya nanti bulan Juli kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka, insya Allah semua sekolah sudah siap. Dalam menyambut pembelajaran tatap muka, sekolah di Kabupaten Goa tidak hanya mempersiapkan protokol kesehatan saja. Mereka juga membuat sejumlah program di sekolah yang bertujuan mencegah penularan COVID-19. Salah satunya adalah program Rabu Sehat. Jadi Rabu Sehat itu semua personel yang ada di sekolah itu akan melakukan senam Rabu Sehat. Jadi jam 7.30 itu senam dulu. Senam Rabu Sehat. Nah, kemudian setiap hari nantinya kalau sekolah sudah dibuka, kita akan ada program setiap jam 9, 10 itu anak-anak akan dibawa keluar untuk berjemur. Selain itu, ada sejumlah kebiasaan yang akan diubah selama pembelajaran tatap muka. Tujuannya sama, yakni mencegah penularan virus corona di sekolah. Bahwa setiap anak yang datang ke sekolah itu membawa kantongan plastik untuk tempat sepatunya. Jadi sebelum masuk ke kelas, anak-anak itu melepas sepatunya, masukkan ke kantong plastik dan menyimpan di rak sepatu yang telah disiapkan di depan kelasnya. Seperti itu nanti yang akan kita laksanakan. Untuk mencegah, karena sepatu itu kan bawa dari luar kan kita tidak tahu apakah ada virus yang terikut di sepatunya. Jadi untuk protokol kesehatan saja menjaga jangan sampai ada terbawa virus masuk ke dalam kelas. Sementara Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fadiyah menerapkan konsep belajar yang berbeda demi mencegah terjadinya penularan COVID-19. Konsep kita itu lebih fleksibel, pembelajaran lebih fleksibel, tidak kaku, tidak seperti dulu yang menonton di kelas, menghadap papan tulis. Anak-anak bisa belajar di mana saja, di bawah pohon, di pekarangan sekolah. Itu yang akan kami ciptakan nanti untuk konsep pembelajarannya nanti. Ya, itu salah satu tujuannya juga agar virus kita bisa menangkal tadi virus corona, penyebaran COVID yang begitu kencang. Kemudian merdeka belajarnya di sini. Jadi anak-anaknya dia senang walaupun belajar di masa COVID, dia tetap merdeka belajar. Pertama yang harus kita perhatikan karena ini kan pandemi, kita harus mendisiplinkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya sekolah yang bersiap menyambut pembelajaran tatap muka, para guru juga bersiap diri untuk kembali mengajar di depan kelas. Salah satunya dengan mengikuti program vaksinasi COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah guru dari Sekolah Dasar Negeri Bonto Manai Unggulan, Kabupaten Goa. Hari itu mereka akan divaksin COVID-19 di puskesmas terdekat. Salah satu dari mereka adalah Muhammad Nasrul Yunus. Ia mengaku senang mengikuti program vaksinasi agar bisa mengajar di sekolah dengan hati tenang. Istri saya kan tenaga kesehatan. Nah, dia selalu memperhatikan pola makan dan pola kesehatan di rumah itu. Kemudian itu sering senantiasa olahraga setiap pagi. Nah, itu. Kemudian yang lainnya itu
untuk persiapan ini masalah hari ini ada vaksin. Jadi saya sebagai guru ini sudah divaksin. Nah, ini sudah divaksin. Dan alhamdulillah itu adalah salah satu persiapan untuk mengarah nantinya untuk pembelajaran sebagai guru itu pembelajaran tatap muka untuk tahun ajaran baru. Vaksinasi tenaga pengajar membuat sekolah makin mantap menggelar pembelajaran tatap muka. Karena secara fisik dan mental kami sudah siap untuk menerima anak-anak kembali dalam pembelajaran tatap muka. Di sekolah ini, di SD Bontoka Mase, berbagai persiapan fisik telah lama kami persiapkan. Pertama yang harus kita perhatikan karena ini kan pandemi, kita harus mendisiplinkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan. Di samping menjaga kesehatan diri kita, menjaga juga kesehatan anak-anak didik yang nanti akan datang sekolah untuk belajar. Meski para guru telah divaksin dan perlengkapan protokol kesehatan telah disiapkan, kekhawatiran terjadi penularan COVID-19 tetap ada. Pihak sekolah tidak mau kecolongan. Mereka lantas mewajibkan para guru mengikuti tes usap antigen secara berkala sebelum mengajar. Bagaimana jika nanti keadaannya kita diizinkan oleh pemerintah untuk tatap muka? Apakah guru-guru bersedia? Tentunya jika bersedia, ya harus swab dan juga ikut tes rapid antigen, karena ini adalah bagian dari kita memberikan sebuah keamanan yang lebih kepada orang tua atau bahkan anak didik atau peserta didik kita, bahwa kami ini sudah ikut swab atau antigen sehingga lebih aman lagi selain dari menerapkan protokol kesehatan itu. Kita sudah rencanakan, saya sudah berkoordinasi dengan puskesmas terdekat karena kebetulan dekat sekolah. Kita rencanakan memeriksakan dulu di tes swab baru pelaksanaan pembelajaran nanti, insya Allah. Para guru pun tak keberatan dengan persyaratan tersebut. Mereka menyadari segala upaya harus dilakukan agar virus corona tidak menyebar di sekolah. Selain itu, para guru juga sudah tidak sabar ingin mengajar secara langsung. Mereka rindu dengan anak didiknya. Saya berharap sekolah dapat segera dibuka, kami dapat bertemu anak-anak kami. Terus terang kami sangat rindu untuk berinteraksi, bertemu dan bertatap muka dengan mereka. Kami rindu untuk segera menyalurkan ilmu pengetahuan kepada mereka karena sungguh beda rasanya saat kita daring dan untuk tatap muka. Saya kira lebih efektif jika kita tatap muka bersama anak-anak lebih mengerti pembelajaran yang diberikan kepada mereka, saya kira. Rasa rindu antara guru dan anak didiknya akan terobati segera setelah pembelajaran tatap muka dibuka. Di balik kerinduan tersebut, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah tetap mematuhi protokol kesehatan selama di sekolah. Kedepannya pembelajarannya bisa kembali normal ya, sehingga anak-anak bisa menikmati lagi kehidupan yang normal ya, mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Pandemi COVID-19 telah mengubah hidup kita. Sejumlah aktivitas masyarakat harus dibatasi dan bahkan dihentikan. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Setelah setahun lebih para guru mengajar lewat gawai, kini sekolah akan kembali dibuka. Ada sejumlah harapan yang muncul, utamanya agar pandemi segera berakhir dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Ya, betul-betul titik balik COVID ini segera berakhir.
Kemudian yang kedua adalah banyak pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari COVID pada saat COVID kita online, ketika tatap muka ya kita offline, dan tentunya bukan serta-merta meninggalkan, tapi kita blended atau kita mungkin dari segi metode pembelajaran mungkin kita gabungkan. Misal hari ini siswa belajar offline, ya. Tapi ketika siswa pulang ya masih bisa kita kontrol ya dengan pembelajaran online. Meski masih ada kekhawatiran para orang tua tetap ingin anak-anak mereka mendapatkan pembelajaran dengan baik. Untuk itu mereka berharap sekolah benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kedepannya pembelajarannya bisa kembali normal ya, sehingga anak-anak bisa menikmati lagi kehidupan yang normal ya. Mereka berinteraksi dengan teman-temannya, karena ini sangat penting bersosialisasi ya. Kemudian dengan gurunya juga dia berinteraksi dengan anak-anak. Itu harapan saya, semoga corona bisa berlalu lah. Harapan kami mudah-mudahan dengan di tengah pandemi ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan anak-anak guru kami supaya bisa melaksanakan pembelajaran. Pandemi COVID-19 tidak memupuskan keinginan para siswa untuk mendapatkan ilmu di sekolah. Kini mereka siap kembali ke ruang kelas dan tentunya sambil menerapkan protokol kesehatan dalam semua aktivitasnya. Saya siap kembali belajar di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Saya nggak apa-apa pakai masker ke sekolah agar terhindar dari virus corona, agar bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa mulai belajar di sekolah. Harapan Ica, virus bisa hilang dan Ica bisa ke sekolah dengan aman.